Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut berbangga karena kasih Tuhan masih menyertai kita. Terkhusus pada saat ini di dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing, kita menyatukan hati. Marilah kebaktian pada minggu ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Kita hendak memuji nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan bagi kita dan juga telah menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan, terutama di dalam kehidupan masa pandemi COVID-19 ini. Kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menguatkan kita, memampukan kita menjalani hidup dengan penuh sukacita. Mari kita memuji Tuhan di dalam ibadah ini. Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Dalam Kristus
Sungguh indah perintah Tuhan kepada kita, kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Perintah yang seringkali kita terima dan selalu diulangi di dalam kehidupan kita. Kiranya perintah yang sering kita dengar ini tidak cuma-cuma kita rasakan dan kita tanyakan di dalam kehidupan kita tiap hari. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian perintah Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, di mana ketika kita menjalani hidup tentunya haruslah berbagi kasih. Bagaimana menggambarkan ketika kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita. Tetapi kembali Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, sering sekali kesempurnaan keselamatan di dalam kehidupan kita menjalankan kesalahan dan dosa. Bersama-sama kita akan menyesali dosa dan kesalahan kita di dalam kidung ataupun pujian penyesalan, Kidung Jemaat nomor 40, bait 1, 2, dan 4.
zaman yang modern terus berkembang, kita menghadapi suasana atau keadaan pandemi ini. Beberapa di media sosial yang saya ikuti, seringkali ada keluhan-keluhan bagaimana menjalani kehidupan, baik di dalam kehidupan pekerjaan ataupun kehidupan bergereja, di mana seringkali merasa takut, di mana seringkali tidak berani. Itu yang kita alami, kita gagal menghadapi masa pandemi ini. Tetapi kita juga mengakui bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita yang penuh keringihan ini melalui berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang akan kita terima pada saat ini. Berita anugerah terambil dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sungguh indah Bapak Ibu terkasih ketika kita menyadari bahwa kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita hidup berdampingan dan Tuhan menguatkan kita. Petunjuk hidup baru terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Petunjuk hidup baru ini menguatkan kita bahwa dalam keadaan apapun kita sudah berada di dalam Kristus, maka kita hendaknya melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang menghasilkan kebaikan, pekerjaan yang menghasilkan cinta kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini, marilah bersama-sama kita menyatakan kesanggupan kita kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Sama-sama kita akan memuji Tuhan, pujian kesanggupan. Hitung jemaat nomor 424 ayat 1-3.
harapkan kita tetap berbuah dan bersinar menerangi kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menyatukan hati melalui doa syukur dan salawat saya hantarkan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kami, dan Engkau tetap setia menuntun kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami pada saat ini mengucap syukur, pun ketika kami merasakan berkat-berkat-Mu, terutama di dalam masa pandemi ini. Engkau setia mendampingi kami, Engkau menguatkan kami yang lemah, Engkau mengangkat kami yang terjatuh. Itulah Engkau Yesus yang selalu ada untuk kami. Pada ibadah saat ini juga ya Tuhan, dengan penuh kesadaran diri akan keringkihan dosa dan kesalahan kami menghadap kepadamu, menyerahkan hidup dan kehidupan kami, terkhusus kehidupan kami, Jemaat GKJ Laur ini. Di dalam kami menjalani kehidupan bergereja, di dalam kami tetap memelihara keselamatan yang telah Engkau berikan, dan di dalam kami bersaksi atas keselamatan yang telah Engkau perbuat. Inilah kami Tuhan, Jemaat GKJ Laur, berseru kepadamu, baik yang ada di Laut, Gunung Puyuh, ataupun di Penggung, dan saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar kota, yang pada saat ini harus menahan rasa rindu karena tidak dapat bertemu dengan keluarga terkasih. Kami juga berharap Engkau memberkati dan menyertai saudara kami ini, di mana juga Tuhan kami menyerahkan kehidupan kakek nenek kami, orang tua kami, di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Karena kami juga mengetahui bahwa virus ini sangat rentan di usia-usia yang sudah sepuh kakek nenek kami. Kami berharap Tuhan berkat-Mu, berkat kesehatan ada pada kehidupan kakek nenek kami ini. Orang tua kami yang juga harus bekerja untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Di sisi lain juga kami berharap dan berdoa kepadamu saja ya Tuhan, untuk orang tua kami juga kebutuhan-kebutuhan kami, anak-anak kami yang sedang sekolah ataupun bekerja, masa-masa mencari kerja, dan juga di masa-masa penantian pasangan hidup. Tuhan, kami hanya bisa berserah kepadamu saja. Anak-anak kami yang harus menjalani pembelajaran melalui cara yang berbeda, kami akan percaya bahwa Engkau memberkati anak-anak kami melalui teknologi online. Mereka harus tetap mengejar pendidikan di mana mereka menempuh pendidikan itu, dimanapun sekolahnya. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan gereja kami, program-program yang ada di gereja kami. Majelis jemaat kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Majelis jemaat yang terdiri dari beraneka karakter, beraneka pendapat, pemikiran, kiranya dapat bersatu hati dengan penuh kebijaksanaan, menghasilkan keputusan-keputusan yang membuat kehidupan jemaat semakin rukun, semakin penuh dengan cinta kasih dari-Mu saja. Program pemanggilan pendeta
juga program pemanggilan majelis baru kami serahkan dalam naungan kasih panitia pemanggilan pendeta, panitia ujian calon pendeta, sidang majelis istimewa, semua yang terlibat dalam program ini ya Tuhan, dapat bekerja dengan baik ketika dapat percaya dan berserah kepada-Mu saja. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih mengandalkan ego kami pribadi. Ampuni kami untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara terkasih yang tidak dapat mengikuti ibadah karena raga yang sudah ringkih. Ibadah di dalam keluarga masing-masing kiranya menguatkan saudara-saudara kami terkasih ini. Kami sebutkan saudara-saudara kami terkasih, Bapak Endi, Ibu Kriswantina, Mas Sulis, Mbak Wati yang saat ini mengalami keringkihan raga, terutama Mas Sulis dan Mbak Wati ketika harus berhadapan dengan virus corona ini. Berkat kesehatan hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Ibu Kris, saudara dari Mas Joko, yang harus berjuang melawan sakit penyakitnya ya Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam saudara kami terkasih ini. Proses pengobatan di rumah sakit Semarang, keluarga yang setia mendampingi, juga Kau berikan kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Pemimpin bangsa ini Kau berkati di dalam menjalankan roda pemerintahan, terkhusus di dalam masa pandemi ini. Himbauan-himbauan, kebijakan-kebijakan, biarlah kami dengan bijaksana dapat menjalankannya. Dengan setulus hati juga kami dapat menerimanya. Inilah kami Tuhan jemaat-Mu, juga tidak lupa mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami ini. Terima kasih ya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena berkat-berkat yang melimpah kita terima setiap hari. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi instrumen Kidung Jemaat nomor 403.
Inilah Tuhan wujud ucapan syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan terima, dan kami berharap persembahan ini dapat dipakai dengan baik di dalam kehidupan bergereja kami, sehingga persembahan ini dapat membuahkan kasih karunia, membuahkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan bila sebentar kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan, buka mata hati kami sehingga kami dapat menerima, terlebih kami dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah dapat menyampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada ibadah Minggu 2 Agustus ini kita akan menerima berita firman Tuhan. Ada bacaan leksionari. Nanti saya akan membacakan bagian Injil Matius, tapi saya akan menyebutkan supaya Bapak Ibu bisa membaca dan menemukan di kehidupan rumah masing-masing. Bacaan leksionari yang pertama terambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Mazmur tanggapan, Mazmur 17 ayat 1 sampai 7. Bacaan kedua, Roma 9 ayat 1 sampai 5. Bacaan terakhir dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Bersama-sama kita akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia kita jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Walaupun kita juga masih mengalami masa pandemi, tidak tahu kapan akan berakhir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya mengawali dengan Bapak Ibu punya yang namanya jambe. Di setiap rumah, hampir setiap rumah, walaupun tidak semua, pasti ada namanya jam. Entah itu jam dinding, entah itu jam tangan, entah itu jam yang ada di HP. Nah, berbicara tentang jam atau waktu, Bapak, setiap kita menjalani kehidupan, tentunya kita menjalani waktu demi waktu, ya, naik turun keadaannya. Mungkin pagi tadi jam 6 kita bangun dengan sukacita. Terima kasih Tuhan mau menjaga tidur kami. Tetapi belum tentu 2 jam kemudian ketika jam sudah menunjukkan jam 8, kita tetap sukacita. Mungkin ada kabar yang tidak menyenangkan. Lah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan atau perikop sabda Tuhan pada malam hari pada ibadah ini berbicara tentang waktu Tuhan. Judulnya adalah Waktu Bersama Tuhan Mengubah Hidupmu. Waktu bersama Tuhan mengubah hidupmu. Ketika berbicara waktu bersama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, tentunya Bapak Ibu pernah mengalami waktu bersama Tuhan. Kira-kira ada yang belum? Waktu bersama Tuhan itu apa yang dimaksud? Ada 2, Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, waktu bersama Tuhan atau perjumpaan dengan Tuhan tanpa kita sadari. Yang pertama, tanpa sadar. Yang kedua adalah waktu bertemu atau bersama dengan Tuhan, tetapi kita sudah menyadari dan berniat untuk bertemu Tuhan. Nah ini, dua-duanya juga bagus semua. Oh, bisa saja ketika Tuhan ingin bertemu dengan siapapun, bisa saja. Oh, aku pengen ketemu dengan Mas Sigit sama di dalam mimpi. Bisa saja. Di sisi lain juga bisa juga Mas Sigit dengan sepenuh hati ingin menyediakan waktu bersama Tuhan. Baca leksionari Bapak Ibu dari Kejadian 32, dari Roma dan dari Matius, diawali dengan sebuah waktu yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang pertama siapa Bapak Ibu? Zakub. Perikop ini menggambarkan Kejadian 32 bagaimana Zakub menyediakan waktu bersama Tuhan. Dia menyuruh anak istrinya pergi, menyuruh pembantu dan rekan-rekannya untuk pergi. Dia menyendiri. Diceritakan di situ bahwa ada perdebatan dengan seorang laki-laki. Perdebatan yang cukup kuat. Nah, perdebatan dan perjumpaan inilah yang mengubah Yakub. Di perikop sebelumnya Yakub itu kita tahu bahwa dia itu orang yang licik. Bahkan Yakub tidak berani bertemu dengan Esau, kakaknya, karena merasa bahwa aku menipu saudaraku. Bercampur aduk di dalam pikiran ketika orang sudah bersalah. Oh, aku wani ora ya, njaluk ngapura karo masku. Kira-kira dikei apura ora? Berani enggak ya aku mengakui kesalahan? Kok jojo aku dihukum mati? Perjumpaan atau waktu bersama Tuhan inilah yang mengubah Yakub, sehingga Yakub memberanikan diri untuk datang dan mengakui kesalahan. Itu bagian pertama Bapak. Bagian yang kedua, Roma berbicara Rasul Paulus. Ini suara hati dari Rasul Paulus.
Bahkan di perikop itu disinggung bahwa aku dulu bukan siapa-siapa, tapi aku dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan. Kita sudah tahu pasti perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus, di mana ketika Saulus yang dulu sangat kejam dalam perjalanan ke Zanzi atau Damaskus bertemu Tuhan di tengah jalan mengubah hidupnya. Itu juga waktu bersama Tuhan. Nah, yang terakhir, bagian pertama Bapak Ibu yang terkasih, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Yesus ingin pergi ke tempat yang sepi, mengasingkan diri. Kita tahu bahwa karakter Tuhan itu ketika hendak menghadap Bapa, Yesus secara manusia menghadap kepada Bapa itu selalu mencari tempat untuk mengasingkan diri. Yesus secara manusia memberikan waktu mencari kehendak Allah. Itu juga waktu Tuhan. Begitu besar kasih setia Tuhan Yesus ketika dia bersedia mengasingkan diri berdoa. Walaupun di perikop ini tidak dijelaskan mengasingkan diri itu apa, tetapi ketika kita melihat rentetan perikop berikutnya atau ayat-ayat selanjutnya, ketika orang tahu bahwa Yesus ingin mengasingkan diri, orang-orang tetap mengikuti dia. Nah, ini juga mengubah arah hidup. Bagian pertama mengubah arah hidup Yakub. Bagian kedua mengubah arah hidup Rasul Paulus yang dulunya Saulus. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yesus juga mengubah arah hidup siapa? Mengubah arah hidup yang pertama, para murid. Kenapa para murid Bapak Ibu? Seringkali kita berpikir secara logika saja, tanpa ada rasa. Di dalam keadaan tertentu, di dalam situasi tertentu, bahkan murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, terkadang masih sering berpikir hanya memikirkan tentang logika saja. Contohnya apa? Ketika Yesus mengatakan, ketika murid-muridnya mengatakan, hari sudah malam, maka suruhlah banyak orang ini untuk pulang mencari makanan di tempat mereka masing-masing. Tetapi apa Bapak Ibu yang terkasih? Tuhan menjawab, jangan kau suruh pulang mereka, tetapi berikanlah makanan. Jelas sekali Bapak Ibu, ini mengubah pola pikir. Salah satu mukjizat Tuhan yang luar biasa. Muridnya hanya berpikir ini, pusat-pusat peribadatan, pusat-pusat pengkabaran keselamatan. Dalam perjalanannya, dalam perjanjian lama, kita melihat pusat-pusat penyampaian firman Allah itu di bait Allah, bait suci. Tetapi Yesus mengubah arahnya, tidak lagi di tempat gedung atau bait Allah, tetapi di lapang, di tanah terbuka. Yesus merubah pola pikir dan hidup para murid. Indah sekali Bapak Ibu, hanya berpikir tentang waktu. Sekarang ketika kita sadari di dalam kehidupan sekarang ini Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita memaknai waktu? Saya ingat tema dari perayaan Hari Lansia Sinode tahun berapa begitu, gemeni wedal. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu. Pertanyaan efektif Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Kalau berbicara dengan waktu,
apalagi waktu bersama Tuhan. Paling sederhana adalah berdoa. Paling sederhana adalah menyediakan waktu. Tentunya Bapak Ibu yang terkasih, bukan pekerjaan yang mudah. Seperti Yakub, bukan pekerjaan yang mudah untuk memantapkan hati. Bukan perkara yang mudah ketika kita harus membiasakan diri untuk menyediakan waktu dengan Tuhan. Contohnya di pagi hari. Ketika ini hendak dimulai, rasanya berat sekali. Apalagi ketika musim sudah mulai dingin. Kira-kira dia nak jam 6 itu penaknya apa nih? Mandap saking amben, raut cuci muka, terus sembahyang. Nopo delok HP, jam, kemudian ditarik. Realistis dan sering terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak, termasuk saya. Tantangannya bukan hanya tantangan atau bukan tantangan seperti Yakub mengaku kesalahan. Tantangannya adalah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri. Tantangannya adalah di mana kita dapat menyiapkan waktu bersama Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Sibuk bekerja, apalagi bagi yang ibu-ibu lebih berat pekerjaannya. Kenapa? Karena anak-anaknya di rumah. Yang biasanya cukup dikasih saku, makan sarapan di sekolah, beres. Tapi tanyaannya kalau sekarang di rumah, harus menyiapkan masak dulu bagi anak-anaknya yang tidak bisa masak. Kalau dikasih jajan, jualan. Rumahnya dekat pasar. Kalau di sekolah jelas ada kantin. Nah, bagaimana di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pergolakan hidup yang cukup berat ini kita tetap menyediakan waktu bersama Tuhan? Karena kita meyakini ketika kita memperbanyak waktu bersama Tuhan, Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan Allah melakukan mukjizat yang besar, mengubah pola pikir para murid. Tentunya di masa pandemi ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apalagi ketika kembali saya dapat pertanyaannya, kapan Thomas kita dapat ibadah langsung lagi di gereja? Suatu pertanyaan yang cukup menusuk hati, dan suatu pertanyaan yang juga sulit untuk dijawab, bahkan oleh saya atau para majelis. Satu sisi kita merasakan apa yang dirasakan jemaat, karena saya pun pribadi sangat rindu untuk bergereja, beribadah. Sampai kapan kita akan melakukan ibadah secara online? Ini juga menjadi pergumulan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kita di tengah-tengah pandemi ini tetap yakin dan menyediakan waktu bersama Tuhan, baik secara pribadi ataupun baik secara keluarga. Kiranya apa yang telah dilakukan Tuhan bersama-sama dengan Yakub, Paulus dan para murid, kita juga berusaha dengan sekuat tenaga menyediakan waktu bersama Tuhan dan berharap Tuhan mengubahkan hidup kita. Tuhan menguatkan kita untuk tetap berbuat baik, seperti Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Tentunya kita juga dapat bermanfaat bagi orang lain ketika kita mengambil waktu bersama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap berdoa pada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengambil waktu teduh. Dipersilakan.
Terima kasih Tuhan, ketika Engkau memberkati kami dan menyertai kami, dengan penuh kesadaran bahwa ketika kami menghadap Engkau dan kami memperbanyak waktu bersamamu, di dalam keadaan apapun kami akan kuat. Di dalam keadaan apapun Engkau tetap menolong. Waktu bersamamu mengubah hidup kami untuk berbuat baik kepada keluarga dan kepada sesama kami. Bersama-sama kita lengkapkan doa ini melalui doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Kita menyanyikan kidung pujian, kidung jemaat nomor 425, bait 1 sampai 3. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan dimanapun berada, kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jam 8 pagi. Saudari Desi Pratama Putri, putra dari Bapak Ibu Sri Widodo dan Ibu Nani Rahayu, alamat Plaur RT 002 01 Kepoh Sambi Boyolali, Jemaat GKJ Indo Plaur. Kalian atau dengan saudara Dimas Kristianto, putra dari Bapak Ibu almarhum Yobel Sunarso dengan Ibu Francisca Sukamti, alamat Keragilan RT 2 RW 15 Pucangan Kartosuro, warga jemaat GKJ Kartasuro. Yang kedua, sudah dilaksanakan pemberkatan nikah Saudari Hartina, putra dari Bapak Ibu Ipon Raharjo Suranti, alamat Gunung Puyuh, jemaat dari GKJ Plaur Pepantang Gunung Puyuh, dengan saudara Andrianto Saputro, putra dari Bapak Ibu Dwi Atmo Kardi Santoso, alamat Manahan Surakarta, jemaat GKJ Plaur Pepantang Gunung Puyuh.
dari warga Gereja Induk Plaur sejumlah Rp600.000. Warta gereja yang keempat, persembahan unduk-unduk ini baru dari Gereja Induk Plaur. Sementara ini terkumpul Rp4.665.000. Berita gereja yang terakhir, untuk perjamuan kudus dari warga Gereja Induk Plaur ini nanti akan dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2020 dan ini nanti akan dilaksanakan secara offline. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti beribadah di gedung Gereja Induk Plaur. Akan dilaksanakan jam 8 pagi. Demikianlah warta gereja dari GKJ Plaur tanggal 2 Agustus 2020. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera.